2024 berguncang, seratusan kali gempa di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia. Awal 2024 menjadi begitu menegangkan bagi masyarakat di sejumlah wilayah di berbagai belahan bumi. Terutama Indonesia dan Jepang yang baru-baru ini mengalami gempa. Lebih-lebih Indonesia yang frekuensi gempanya cukup tinggi dan tersebar di beberapa titik di negeri ini. Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat dalam kurung Jabar mengalami gempa lebih dulu pada 31 Desember 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam kurung BMKG mencatat ada 3 kali gempa dalam sehari. Pertama, pada 14.35 waktu Indonesia Barat dengan 4,1 magnitudo. Berlanjut pada 15.38 waktu Indonesia Barat dengan 3,4 magnitudo dan gempa ketiga pada 20.34 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 4,8 magnitudo. Peristiwa alam itu mengejutkan masyarakat dunia yang sedang menikmati momen pergantian tahun. Gempa susulan kembali terjadi di Sumedang pada 1 Januari 2024 pada 20.46 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 4,5 magnitudo. Kali ini, jangkauan getarannya meluas. Gempa juga dirasakan di kawasan Lembang, Rancakalong, Jatinangor dalam skala intensitas I3 Modified Mercalli Intensity dalam kurung MMI. Yang artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Sementara Subang dan Bandung turut merasakan gempa dengan skala intensitas IIMMI. Getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Gempa Sumedang mengakibatkan rusaknya puluhan rumah. Daerah terdampak gempa paling parah mulai Babakan Hurip, Tegalsari, dan Cipamungpau. Bangunan mengalami retak di sana-sini. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan gempa ini dipicu sesar aktif yang belum terpetakan. Sumedang merupakan salah satu wilayah rawan gempa, meski titik gempa berada jauh dari sesar yang saat ini diketahui di sekitar Sumedang. Sumedang menjadi rawan gempa karena lokasi yang berdekatan beberapa jalur sesar aktif, seperti sesar Lembang, sesar Baribis, dan sesar aktif lainnya yang belum teridentifikasi dan terpetakan. Namun, gempa bumi di Sumedang tergolong gempa bumi dangkal. Analisa BMKG, gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Hingga kini, terpantau 518 orang harus mengungsi ke tempat aman. Gempa pada awal tahun ini membuat 303 rumah rusak ringan, 92 rumah rusak sedang, dan 69 rumah rusak berat. Serta kerusakan pada 14 fasilitas pendidikan, 7 tempat ibadah, hingga sarana umum. Akibat gempa tersebut, fasilitas RSUD juga mengalami keretakan struktur bangunan. Pemprov Jabar telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengirimkan bantuan tenda standar kesehatan untuk perawatan dan operasi. Kemenkes mengirimkan 2 tenda untuk opname dan 1 tenda ruang operasi dengan standar kesehatan. Tendanya tentu berbeda dengan yang difungsikan untuk darurat pengungsi, melainkan tenda berstandar pelayanan rumah sakit. Tak hanya Sumedang, gempa juga melanda Aceh Tengah dengan kekuatan 3,2 magnitudo pada 10.22 waktu Indonesia Barat pada 1 Januari 2024. Serta gempa paling besar terjadi di Prefektur Ishikawa, Jepang. Gempa memicu tsunami setinggi 1,2 meter. Gempa berkekuatan awal M7,6 skala Richter terjadi pada 1 Januari 2024 pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hal ini mengakibat penduduk di beberapa daerah pesisir mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Saat gelombang tsunami menghantam pantai barat Jepang, mobil dan rumah terseret ke laut. Sebanyak 3.000 kru penyelamat terdiri dari personil militer, pemadam kebakaran, dan polisi dari seluruh negeri dikirim ke lokasi gempa di Semenanjung Noto, Prefektur Ishikawa. Dilansir dari Reuters, Perdana Menteri Fumio Kishida menuturkan,
pencarian dan penyelamatan mereka yang terdampak gempa adalah perjuangan melawan waktu. Tim penyelamat merasa sangat sulit mengakses ujung utara Semenanjung Noto. Mereka menemukan banyak kebakaran dan kerusakan luas pada bangunan dan infrastruktur. Ada sekira 120 orang yang menunggu penyelamatan. Sedangkan di Susu, sebuah kota pesisir dekat pusat gempa, informasinya ada 1.000 rumah hancur. Total sudah lebih 140 gempa telah terdeteksi sejak gempa pertama terjadi pada 1 Januari. Badan Meteorologi Jepang mengirim peringatan ada potensi guncangan yang lebih kuat terjadi dalam beberapa hari mendatang. Pemerintah Jepang meminta 100.000 orang mengungsi. Mereka sementara berada di gedung olahraga sekolah. Lokasi ini biasa digunakan sebagai pusat evakuasi dalam keadaan darurat. Kemudian hampir setengah dari mereka kembali ke rumah pada Selasa, 2 Januari. Ini setelah pihak berwenang mencabut peringatan tsunami. Namun 33.000 rumah tangga masih hidup tanpa aliran listrik di prefektur Ishikawa setelah malam ketika suhu turun di bawah titik beku. Indonesia dan Jepang merupakan negara yang rawan gempa bumi. Hal ini diakibatkan kedua negara ini berada dalam wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Zona Ring of Fire dikelilingi sedikitnya 450 gunung berapi aktif dan tidak aktif yang membentuk lingkaran atau tapal kuda. Dikutip dari National Oceanic and Atmospheric Administration dalam kurung NOAA, Ring of Fire membentang sekitar 40.250 km. Ring of Fire terbentang dari ujung Amerika Selatan di sepanjang pantai barat Amerika Utara. Kemudian melintasi Selat Bering, lalu turun melalui Jepang dan ke Selandia Baru. Ring of Fire adalah zona pertemuan lempeng-lempeng tektonik. Daerah yang dilalui cincin api menjadi zona yang sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi. Rawannya terjadi gempa di zona Ring of Fire disebabkan juga oleh lempeng tektonik yang selalu bergerak tanpa henti di atas lapisan batuan yang sebagian padat dan sebagian cair. Kemudian mengalami tabrakan atau bergerak satu sama lain, sehingga bumi ikut bergerak dan mengakibatkan gempa.